Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Rahmianti Aulia dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Yaitu suatu sistem yang dianut oleh anggota organisasi yang mampu membedakan antara organisasi-organisasi. Tujuan budaya organisasi yaitu 1. Memahami definisi budaya organisasi, 2. Memahami bagaimana menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi, 3. Memahami bagaimana budaya organisasi dapat diterima oleh karyawan, 4. Memahami budaya organisasi yang beretika. Fungsi budaya yaitu 1. Membedakan antara organisasi, 2. Menciptakan identitas tertentu bagi organisasi, 3. Memfasilitasi komitmen untuk suatu yang lebih besar dibandingkan keingintahu keterlibatan individu, 4. Perekat sosial yang dapat membentuk organisasi dalam bentuk standar akan dilakukan dan dikatakan karyawan. 5. Mekanisme yang mengendalikan sikap dan perilaku karyawan. Dasar budaya organisasi yaitu nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Nilai-nilai oleh Kritner 2005 disebut memiliki 5 komponen kunci, yaitu 1. Nilai adalah konsep kepercayaan, 2. Mengenai perilaku yang dikehendaki, 3. Keadaan yang amat penting, 4. Pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku, 5. Urut dari yang relatif penting. Ciri-ciri budaya organisasi yaitu budaya organisasi yang dapat diamati ialah pola-pola perilaku yang merupakan manifestasi atau ungkapan-ungkapan dari asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai. Ciri-ciri budaya organisasi sebagai berikut, yaitu inovasi dan pengembalian resiko, yaitu mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktek-praktek formal. 2. Stabilitas dan keamanan, yaitu menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, yaitu keamanan dan penggunaan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. 3. Pengarahan kepada orang, memperlihatkan toleransi, keadilan, dan menghargai terhadap orang lain. 4. Orientasi hasil, yaitu memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. 5. Orientasi tim dan kolaborasi, yaitu bekerja sama secara terordinasi dan berkolaborasi. 6. Keagresifan dan persaingan, yaitu mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar-pasar dalam menghadapi persaingan. Karakteristik budaya organisasi, yaitu
Penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi. 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif, berani mengambil risiko. 2. Perhatian pada hal-hal yang rinci, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan prosesi analisis dan perhatian pada hal-hal yang detail. 3. Orientasi hasil. Orientasi hasil sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. 4. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang akan di dalam organisasi. Kayak orang yang ada di dalam organisasi gitu. Itu kelima, organisasi tim. Organisasi tim itu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Jadi di sini organisasi secara tim, bekerja secara kelompok. Dan keenam, keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Itu yang ketujuh, stabilitas. Stabilitas itu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankan status dalam perbandingannya dengan pertumbuhannya. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi dapat ditentukan berdasarkan proses, informasi, dan tujuan. A. Berdasarkan proses informasi. Robert, Quinn, dan Michael Migran membagi budaya organisasi berdasarkan proses informasi sebagai berikut, yaitu 1. Budaya rasional. Budaya rasional yaitu proses informasi individual atau klarifikasi sasaran, pertimbangan logika, perangkat pengarahan yang disumsikan sebagai saran bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan efisien, produktivitas, dan keuntungan atau dampaknya. 2. Budaya ideologis. Budaya ideologis. Dalam budaya ini memprosesan informasi intuitif dari pengetahuan yang dalam pendapat dan infosi diasumsikan sebagai saran bagi tujuan relatisasi dukungan dari luar, perolehan sumber daya pertumbuhan. 3. Budaya konsensus, yaitu di dalam budaya ini prosesan informasi kolaboratif, diskusi, partisipasi, dan konsensus disumsikan untuk menjadi saran bagi tujuan kohesi iklim, moral, dan kerjasama kelompok. 4. Budaya hierarkis, yaitu dalam budaya ini memprosesan informasi formal, dokumentasi, komputasi, dan evaluasi
diasumsikan sebagai saran bagi tujuan keseimbangan, yaitu stabilitas, kontrol, dan koordinasi. B. Berdasarkan tujuan. Graha tahun 1997 membagi budaya organisasi berdasarkan tujuannya, yaitu budaya organisasi perusahaan, budaya organisasi publik, dan budaya organisasi sosial. Tipe-tipe budaya organisasi, yaitu manajemen harus menyadari tipe umum budaya organisasi. Kalau perusahaan berkeinginan mengubah budayanya agar lebih sempurna dan menyadari kenyataan bahwa budaya tertentu terbukti lebih superior dari tipe budaya lain. Sebagian besar ahli perilaku mengadvokasikan budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif adalah yang terbaik untuk semua situasi. Berikut ini karakter tipe budaya terbuka, yaitu A. Kepercayaan kepada para ahli bahwa para ahli bawahan. B. Komunikasi terbuka. C. Kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan suportif. D. Pemecahan masalah secara kelompok. E. Otonomi pekerjaan. F. Tukar-menukar informasi. G. Tujuan dengan keluluran yang berkualitas. Hal-hal yang mengganggu budaya organisasi. 1. Brace to change, yaitu budaya tidak tepat masih dianut karena telah menciptakan stabilitas perilaku dan lingkungan, walaupun seharusnya perubahan mengikuti perkembangan. 2. Brace to diversity, yaitu demografi karyawan yang terlalu jauh akan menciptakan paradoks karena karyawan yang baru harus mampu menerima nilai inti budaya organisasi yang telah berjalan. 3. Brace to acquaintance and measures, akuasis dan meager selalu diawali keunggulan finansial dan sintegrasi produk. Namun budaya yang tidak sesuai akan mempengaruhi negatif terhadap dua hal tersebut. Cara karyawan belajar budaya. 1. Cerita, yaitu narasi pendiri organisasi perjuangan sangat berpendiri kesalahan di masa lalu dan yang lain-lain. 2. Ritual, sesuai yang dilakukan secara kontinu sebagai nilai kunci yang kemudian dianut sebagai sesuai yang penting. 3. Simbol material, yaitu simbol yang membedakan seperti layout khusus untuk kantor pusat, jenis mobil tertentu untuk top manajer, dan lain-lain. 4. Bahasa, akronim dan jargon tertentu yang digunakan oleh divisi sehingga menyatukan anggota organisasi bagi budaya maupun sub budaya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.